Saya Yunika Ratna Cempaka Dani, NIM 17I10156. Pada kesempatan kali ini, saya mau ajak kalian untuk mengetahui cara pembuatan donat. Jadi, pada hari ini, donat yang akan kita buat itu punya dua jenis tepung. Yang pertama, tepung terigu berjenis protein tinggi, dan yang kedua adalah donat dengan tepung terigu berprotein rendah. Yuk, langsung kita cek videonya. Jadi teman-teman, berikut ini merupakan bahan-bahan yang akan digunakan dalam pembuatan donat. Yang pertama adalah tepung terigu berprotein tinggi dan berprotein rendah yang masing-masing sebanyak 500 gram. Kemudian disiapkan 2 butir telur. Lalu di sini kita juga memerlukan gula halus sebanyak 75 gram, itu untuk masing-masing tepung atau masing-masing adonan. Dan kemudian kita siapkan ragi instan sebanyak 10 gram untuk masing-masing tepung dan kemudian garam sebanyak 10 gram. Lalu kita juga memerlukan margarin sebanyak 75 gram untuk masing-masing tepung atau masing-masing adonan donat yang akan kita buat. Dan kemudian kita juga memerlukan susu bubuk full cream sebanyak 40 gram. Lalu sebanyak 500 ml air bersih untuk campuran dalam adonan donat. Nah, teman-teman, tanpa basa-basi lagi, kita langsung masuk ke dalam metode atau proses pembuatan dari adonan donat. Yang pertama yang akan kita buat itu adalah adonan donat dengan tepung terigu berprotein tinggi. Jadi, tepung terigu berprotein tinggi sebanyak 500 gram itu kita akan campur dengan bahan-bahan kering yang lainnya, seperti susu bubuk full cream sebanyak 20 gram, itu kita masukkan, dan kemudian gula halus sebanyak 75 gram kita masukkan dan kita campur dalam adonan kering. Lalu kita tambahkan garam sebanyak 5 gram pada adonan kering. Lalu kita juga masukkan ragi sebanyak 10 gram. Nah, setelah itu kita campurkan bahan-bahan kering tersebut. Jadi bisa diaduk dengan menggunakan sendok supaya semua bahan itu lebih tercampur secara merata. Jadi di sini tepung terigu berprotein tinggi itu memiliki kadar protein gluten sebanyak 14-16%. Protein berupa gluten yang ada dalam tepung terigu inilah yang akan mempengaruhi tingkat elastisitas dan kekenyalan pada produk yang dihasilkan. Karena tingginya kandungan gluten pada tepung terigu berprotein tinggi, tepung terigu jenis ini itu memang sangat cocok untuk digunakan bagi kue dan kudapan yang bertekstur lembut, kenyal, dan elastis. Nah, setelah semua bahan kering tercampur merata, lalu kita masukkan telur sebanyak 1 butir. Nah, teman-teman, kegunaan dari telur sendiri ini adalah akan membuat donat itu menjadi lebih lembut. Sedangkan untuk putih telur ini akan membuat adonan donat atau donat yang dihasilkan itu menjadi lebih liat. Di sini keputusan untuk menggunakan telur itu tergantung dari selera kita masing-masing, teman-teman. Nah, setelah kita mencampurkan telur tadi, kita masukkan air mineral sebanyak 250 ml pada adonan kering. Di sini kita masukkan airnya itu secara bertahap, jadi tidak langsung dituang semuanya gitu. Dan kegunaan air ini biasanya orang-orang itu lebih banyak menggunakan air es daripada air biasa. Setelah semua bahan tercampur, kemudian kita uleni adonan tersebut sampai adonannya itu memiliki tekstur yang elastis. Hal-hal yang perlu diperhatikan saat pengulenan adalah adonan itu tidak boleh panas pada saat diuleni. Jadi ketika menguleni,
atau bisa menggunakan dengan mixer berkaki spiral. Sekali adonan itu harus diperiksa. Jika panas itu harus segera dihentikan. Kemudian kita tambahkan margarin. Margarin yang akan kita gunakan itu sebanyak 75 gram. Dan kegunaan margarin pada adonan ini adalah untuk membuat adonan itu supaya tidak gagal dan hasilnya itu akan lebih enak. Kemudian setelah margarin atau mentega dicampurkan, kita bisa kembali menguleni adonan tersebut. Perlu diingat, adonan ini diuleni hanya sampai teksturnya itu sudah elastis. Dan bila sudah elastis, itu harus segera dihentikan. Cara mengecek adonan tersebut elastis atau tidak itu bisa dengan cara yang pertama, kita tarik adonannya apakah dia sobek atau putus. Kemudian sobek atau putus atau tidak. Nah, kemudian apakah adonan-adonan tersebut itu sudah tidak menempel di tangan ataupun di baskom yang kita gunakan. Nah, bila adonan tersebut sudah selesai diuleni dan sudah elastis, kemudian kita bisa menutup adonan tersebut menggunakan kain. Dan kita bisa menunggu adonan tersebut sampai mengembang. Kira-kira waktu yang diperlukan adalah sekitar 30 menit di dalam suhu ruang. Selanjutnya kita akan membuat adonan yang kedua, yaitu dengan menggunakan tepung terigu berprotein rendah. Kita masukkan sebanyak 500 gram ke dalam wadah, lalu kemudian ditambahkan gula halus, di mana gula halus ini dapat berperan sebagai sumber makanan bagi fermentasi dan juga penambah rasa manis. Perlu diingat, penambahan gula ini tidak menggunakan gula pasir karena gula pasir akan membuat tekstur dari donat menjadi bergeranjal atau tidak rata. Kemudian kita masukkan susu bubuk full cream, lalu kita masukkan garam, dan kemudian kita juga masukkan ragi sebanyak 10 gram. Lalu semua bahan kering itu dicampur dan diaduk menggunakan sendok hingga merata. Setelah semua adonan merata, kemudian tambahkan 1 butir telur. Penggunaan telur ini dapat membuat adonan menjadi lebih lembut. Setelah penambahan
1 butir telur, maka adonan juga dapat dilakukan proses pengulenan. Setelah ditambahkan 1 butir telur, kemudian kita menambahkan 250 ml air. Biasanya dalam pembuatan donat ditambahkan air yang memiliki suhu yang dingin. Setelah penambahan air, maka adonan dapat diuleni hingga adonan kalis. Bila dirasa adonan masih kasar, maka dapat ditambahkan air sedikit demi sedikit sehingga semua adonan dapat tercampur dengan secara merata. Kemudian tambahkan margarin atau mentega ke dalam adonan sebanyak 75 gram. Penggunaan mentega atau margarin ini supaya adonan dari donat menjadi lebih liat. Setelah itu, kita dapat kembali menguleni adonan hingga elastis atau kalis. Pengulenan adonan ini dilakukan pada suhu ruang. Dan apabila suhu dari adonan cukup panas, maka pengulenan harus dihentikan agar protein dalam tepung terigu tidak rusak. Setelah semua adonan tidak lengket di tangan maupun di dalam wadah serta sudah kalis, maka adonan dapat ditutup dengan menggunakan kain dan ditunggu selama kurang lebih 30 menit sampai mengembang. Nah, setelah 30 menit kemudian kain dibuka dan adonan diambil sebanyak 50 gram lalu dibulat-bulatkan. Kemudian adonan dibentuk lubang di bagian tengahnya dengan diameter kurang lebih 2 cm. Lalu adonan ditata dalam wadah yang sudah dilumuri margarin ataupun tepung terigu. Hal ini bertujuan agar adonan tidak menempel pada wadah. Selain itu, diberi jarak yang cukup jauh antara donat yang satu dengan yang lain, agar pada saat mengalami proses pengembangan, donat tidak saling menempel. Kemudian dilakukan proses proofing dengan cara adonan donat ditutup dengan menggunakan kain bersih, lalu ditunggu kurang lebih 60 menit atau 1 jam. Setelah 60 menit atau 1 jam, kemudian adonan dilihat dan dapat dilihat di sini bahwa adonan semakin mengembang dan adonan siap untuk digoreng.
Lalu siapkan minyak, dan minyak yang digunakan untuk menggoreng donat ini cukup banyak karena donat digoreng dengan metode atau teknik deep fat frying dan menggunakan api yang kecil. Ambil adonan donat, kemudian masukkan ke dalam wajan yang berisi minyak yang telah panas. Kemudian goreng donat dan tunggu sampai donat memiliki warna kuning keemasan atau kuning kecoklatan. Setelah warna donat kuning keemasan atau kuning kecoklatan, kemudian tiriskan donat. Lalu ambil lagi adonan yang lain dan adonan dapat digoreng hingga warna mencapai kuning kecoklatan atau kuning keemasan. Lakukan hal tersebut sampai adonan donat sudah habis. Dan berikut ini merupakan donat yang sudah mengalami proses penggorengan. Ini merupakan donat dengan tepung terigu protein tinggi. Dan berikut ini merupakan hasil dari donat yang telah mengalami proses penggorengan dan memiliki atau menggunakan tepung terigu berprotein rendah. Havana, ooh, nah, nah. Half of my heart is in Havana, ooh, nah, nah. He took me back to East Atlanta, nah, nah, nah. All of my